Kalau Panji udah searching ya di internet tentang jembatan ini tuh katanya jembatan yang indah banget buat emang kita kunjungin. Jadi pemandangannya luar biasa, apalagi kalau pagi kayak gini. Rasanya Pak? Oke. Ya. Daripada penasaran langsung lihat aja lah. Sekarang kami bertiga sudah ada di jembatan gantung Situ Gunung, dimana jembatan ini punya panjang dari start di sini ke finishnya di sana itu kurang lebih 243 meter. Tingginya 167. Itu ke dalam Pak. Ke dalam. Jurangnya 167 meter teman Panji dan ini lihat di kayu. Ini saya tahu nih kayu apa nih. Ini kayu keras nih, kayu ulin, kayu besi. Dan kenapa kayu besi yang dipilih? Karena ini kayu yang paling awet, yang tahan buat jadi penopang. Dan jembatan ini menggunakan seling dengan banyak sekali safety. Jadi safety pertama ada di bagian atas dengan seling yang paling gede. Terus ada double seling lagi ke bawahnya dan ini safety ada banget. 5. Di bawahnya lagi ada lagi. Jadi tenang lah. Yuk sambil jalan Pak. Kasihan yang lain udah mulai pada mau masuk. Teman Panji lagi ada di suspension bridge atau jembatan gantung Situ Gunung, dimana ini ada di desa Situ Gunung, Kecamatan Karudampit, Sukabumi, Jawa Barat. Kalau misalkan kalian anggap tempat ini ada di luar negeri, salah. Karena ternyata jembatan ini adalah salah satu jembatan terpanjang di dunia untuk jembatan gantung ya. Dan ini dibuat oleh orang Indonesia ya Pak. Nah ini selesai dikerjakan tahun 2017 dan kemarin sempat ditutup karena posisinya ada pandemi COVID-19. Oke, kita jalan. Ini bedanya sama yang lembah di bawah jembatan tadi apa Pak? Sama aja? Atau bedanya aliran sungai saja. oh aliran sungai aja? Sungai ya. Ini berarti tempat terpisah dari Terpisah. Ya. bawah jembatan? Terpisah. Berarti ini tempat lain yang memang dimiliki oleh Taman Nasional Gunung Gede Pangrango untuk di area Situ Gunung. Betul. Di sektor Situ Gunung ini ternyata ada banyak sekali tempat-tempat indah yang bisa jadi referensi kalian untuk kunjungi. Dimana selain ada suspension bridge, di sini juga ternyata ada lembah purba. Nah, lembah purba ini saya penasaran juga nih, tapi kayaknya kalau lihat air terjunnya, saya pernah mengunjungi tempat ini beberapa tahun yang lalu, tapi lupa banget. Lama kayaknya. Bener nggak sih Pak? Ini pernah sini? Curug Kembar. Curug Kembar, bener. Jalan-jalan ke sini nggak jauh. Kita harus wisata di Indonesia, ya. Biar tempat-tempat wisata alam di Indonesia itu semuanya jaya. Ayo Pak, Iya. kita kemana lagi nih abis ini Pak? Kita menuju glamping dulu. Oh glamping? Oh langsung lihat tempat kita gitu? Iya betul. Ah, nanti Aufa sama Putri harus dibawa ke sini kalau gitu. Ya Pak, cobain dulu Pak. Iya. Yuk. Ini Pak, glampingnya Pak. Iya betul. Bagus banget. Aku kira cuma kayak kotes sederhana biasa ya. gitu. Waduh, ini berbatasan langsung sama hutan nih. Iya. Areanya ya. Udah di hutan semua. Iya, ini kebetulan ada di tengah-tengah kawasan Taman Nasional dan kita ada di tengah area habitatin satwa. Jadi kalau misalkan ada satwa turun nih kalau pagi atau sore, itu kita nggak boleh kasih makan teman-teman ya. Ini hati-hati nih. Itu nggak boleh teman-teman. Jadi kita kasihan ya
justru malah kasihan kalau kalian kasih makan gitu. Iya, betul. Dia udah hidup di habitatnya, di rumahnya, alam udah nyediain makanan alaminya, ngapain kalian kasih makan lagi? Nanti perubahan perilaku nggak boleh. Dan berarti kalau misalkan lihat di sini, kita pastinya jam berapa nih lihat kayak aktivitas dari primata? Aktivitas primata itu setengah 6 sudah mulai. Ya, itu diawali dengan siulan owa Jawa. Waduh, Iya, indah. Udah teriakan-teriakannya gitu. Aduh, jadi wah, udah bunyi-bunyi burung. Betul. Bener-bener ini tempat bukan cuma buat wisata rekreasi, buat kalian yang memang suka neliti, ya punya jiwa herpetologi atau jiwa untuk mengamati satwa di alam langsung, kalian kayaknya bisa untuk datang ke sini. Jadi camping pun bisa ya Pak ya? Bisa. Ada arenanya lagi Pak? Ada. Jadi kita Yang mau lihat itu bawa Pak. peralatan sendiri tuh bisa untuk camping. Pak, aku penasaran Pak, bentuk dalamnya boleh nggak Pak? Boleh. Kenapa lagi penasaran sih kalian? Kayak apa sih bentuk dalamnya itu? Kalau dari luarnya kayaknya menarik deh buat kita kunjungin lihat Pak. Yuk Pak, yuk kita survei, kita lihat. Wah, ini berarti ada beberapa ini ya ukurannya ya Pak ya? Tipe apa? Tempatnya tuh Keong. Tenda keong. Enggak, maksudnya ukurannya ada yang agak kecil, ada yang agak besar, apa emang beda juga Pak? Ada Kalau di beda. dalamnya? Ya, ini diamond, itu luxury. Oh, yang luxury-nya di sana. Iya. Tapi kalau ini masih kamar mandi di situ Iya. ya. Oke. Di dalam juga ada. Tapi kalau kamar kasurnya ada berapa kasur Pak? Ini ada 4 bed, di dalam ada 6 bed. Bentar ya Pak. Ini kayaknya Ini Mas. Panji tuh nggak pernah bisa jauh dari yang namanya hewan Pak. Aku lihat ada katak Pak di sini Pak. Iya. Ini. Iya tuh. Nah, Ini kan. loncat situ dia. Tuh, teman Panji. Ada seekor katak. Karena ini hewan arboreal ya. Jadi dia hidupnya di daun dan banyak Pak. Iya. Ini juga ada di sini. Iya. Tuh. Ini, kita coba tangkap deh. Aduh. Pak, boleh kan Pak? Kalau pegang Pak, yang penting kayak bawa pulang kan? Iya, betul. Kalau di sini tuh area konservasi. Jadi setiap hewan yang memang kita mau identifikasi untuk dilihat dan dipelajari itu boleh untuk ditangkap sementara. Tapi kita jangan sakiti ya. Jadi nangkapnya harus tahu aturannya gitu. Dan nggak boleh dibawa pulang. Apapun jenis hewannya ya Pak ya. Betul. Karena selama ada di area konservasi, hewan-hewan di sini semuanya dilindungi. Walaupun belum berstatus dilindungi ya Pak ya. Ini Polypedetes gitu ya? Kodok daun ya Pak? Iya, katak daun. Katak daun. Mereka ini masuk ke golongan Polypedetes SP. Kalau misalkan salah mungkin kalian bisa coba koreksi. Iya. Kalau dipegang badannya licin. Iya. Kayak apa ya? Kayak ada lendirnya. Nah inilah ini yang membedakan antara si kodok dengan si katak ya teman-teman. Kalau si katak ini kulitnya dia lebih halus, kemudian berair, jadi berlendir ya. Dia mengeluarkan lendir yang ketika kita sentuh lendirnya ini akan makin banyak. Dan sedangkan kodok itu kulitnya kering dan brutul kayak buduk kayak gitu. Ini buat loncat terus buat pegangan juga Kayak tuh. spider. Ini mirip ini ya Iya, Pak, betul. mirip cicak. Ini lengket loh teman-teman. Dan ini ada di bagian belakang kakinya juga tuh. Sama. Nah ini kakinya dia panjang. Wah, ini berfungsi untuk dia loncat dari satu pohon ke pohon lain. Ada lagi yang spesies yang ada kayak semacam selaput di sininya ya Pak ya. Warnanya hijau. Hijau betul. Itu bisa terbang. Dia bisa meluncur dari satu pohon ke pohon lain dan itu jaraknya lebih jauh lagi dari jauh ini. lagi, betul. Ini kita lepas lagi aja ya Pak ya. Ini biar aman, kita lepas lagi teman-teman. Kita bantu dia untuk nempel di habitat yang aslinya ya. Nah ini lihat kemampuan dia tuh. Ya kamu tuh. Ini ntar kamu dimakan ular. Waduh, ya udahlah, terserah ambil jalan ninjamu sendiri. Wah, oke Pak. Ayo Pak, boleh lihat yang mana Pak? Ya, kita lihat. Pak sampai lupa. Mau survei isi ini Pak. Assalamualaikum. Wow. Wah. Ini ada 4 kasur di sini. 2 kasur di sebelah kiri saya untuk 2 orang dan di sebelah kanan ada 2 kasur untuk kapasitas
2 orang dan 2 orang. Jadi di sini ini masing-masing 1 orang ya, teman Panji. Nah, di situ ada kayak karpet dan ini yakin enak nih karpet ini kalau dudukin. Pak, izinnya Pak ya. Ya, bangga. Weh, karpet ini enak teman-teman. Adem lagi, aduh. Kasurnya dulu, coba teser dulu. Waduh, enak banget. Udah ada anduk tersedia, ada pasta gigi di sini, dan ini kayaknya nggak akan panas sih kalau siang karena ini bukan dari asbes ya Pak? Ya, dari Ada terpal. bahan tenda, kemudian ada penahan panasnya. Wah, ini yang paling penting adalah keamanan kita nginap di sini gimana Pak? Nah ini kita tanya nih teman-teman. Safety sekali. Ya misalkan Aman sekali. dari gangguan Satwa, hewan buas Pak. ya, aman sekali. Kenapa bisa aman Pak? Karena dibuat panggung ya Pak ya? Dibuat panggung. Oke. Jadi karena dibuat panggung, tempat ini sulit untuk dicapai oleh satwa liar yang bisa saja masuk. Misalkan ular ya contohnya. Ini kadang bermasalahnya tuh manusia sama ular soalnya. Nah ini kalau misalkan aku boleh review nih Pak. Ini pintunya pun dari tadi aku perhatiin. Ini celah untuk masuk tuh nggak bisa nih. Kalau ular kecil pun nggak bisa karena rapat. Tapi tetap ada celah buat udara dari kawat nyamuk ini. Jadi kayak serangga berbisa pun aman ya Pak? Aman. Tetap adem, tetap nyaman, tapi kalian jangan harap dapet TV di sini teman-teman. Nggak ada TV. Nggak ada TV. Nggak ada TV. Izin ke belakang boleh, Pak? Silakan. Oke, kita review kamar mandinya karena ini juga nggak lebih penting. Karena beberapa orang yang memang agak rewel sama kamar mandi itu harus dapat kamar mandi yang bagus. Kita lihat dulu ya standarnya seperti apa. Iya, bangga. Oke. Di sini tuh ternyata ada shower juga sama tempat sampah, teman-teman, ada sisir sama kaca juga, dan nggak lupa ada toiletnya. Nah, ini toilet udah dilengkapi sama toilet duduk, dan ini bersih ya. Wah, kelihatan rapi. Airnya juga. Ini air berarti air alam ya? Air alam. Di sini air melimpah teman-teman. Jangan khawatir. Karena di sini tuh hutannya tuh jenis hutan hujan dataran tinggi ya Pak ya. Betul. Dan ini ada di ketinggian 1100. kalau di altimeter itu 1020 meter ya Pak. Oke, di sini ada kayak alas buat kita injekannya. Kita juga disediakan sabun dan samponya. Dan ada showernya. Ini ada air panasnya Pak? Ada. Lah, serius Pak? Serius. Ada air panasnya? Ada. Heaternya di mana? Di belakang? Di belakang. Niat banget sih ini. Iya. Waduh. Ini berarti yang 1,6 juta itu Pak? Iya. Ini? Iya. Serius Pak? Iya. Yang luxury? Iya. 1,6 juta. Iya. Terus kita harus ke sini lagi Lus, bawa Nanti sama Aufa sekalian biar teman-teman tahu juga bagaimana suasana camping Grandmore ala Panji Petualang sama keluarga nanti. Tapi nanti ya next episode teman Panji mungkin kita akan coba buat. Oke, sekarang kita keluar lagi, kita explore lagi apa lagi yang bisa kita lihat di sini. Aduh, sekarang kita udah tiba tepat di depan Curug Sawer. Ini primadona dari Taman Nasional Gunung Gede Pangrango juga nih. Ada di gunung juga nih tempatnya. Nah, kira-kira di sini kita bisa lihat apa aja Pak selain pemandangan? Tumbuhan, kemudian jenis lumut. Kita ada belum. Banyak Pak. Banyak. Kebetulan banget, saya lagi pengen belajar mengenal tumbuhan yang punya kuat Pak, yang ada air. Oke, kalau gitu kita lanjut. Yuk. And action. Cuma salah satunya nih. Makan-makan tadi ya. Daun karondong. Rasanya mirip apa ya? Pokoknya teksturnya mah lembut, nggak ada bau juga. Dan kalau dimakan nggak enak itu ada bulunya. Gatal enggak? Enggak, enak. Aja mau nyobain? Nggak kenyang. Hah? Kan belum makan nasi ya? Kali aja kenyang makan daun. Ada daun tuh tadi diem nih. Jadi sebetulnya ya kalau misalkan kita bisa telaah nih teman-teman, Indonesia tuh kaya banget akan sumber makanan tepatnya di alamnya. Ketika kita tahu setiap jenis tumbuhan aja, itu kayaknya kita nggak akan kelaparan, iya kan? Itu udah terbukti dari zaman perang kemerdekaan dulu, para pendahulu kita, nenek moyang kita itu
menang perang gara-gara di hutan. Iya. Dan mereka rata-rata bisa tahu mana tumbuhan yang ikan, mana yang enggak. Ini pakis sebenarnya nggak, Ada Pak? pakis ini yang bisa dimakan ini sebentar. Cobain lagi. Nih. Nih. Ih, pakis apa Ini nih, yang Pak? bisa dipakai. Jenis apa nih, Pak? Dicocer bebek. Cocer bebek? Iya. Ini bisa dipotong, Pak? Bisa langsung dipot- dimakan, bisa? Bisa dimakan. Ya. Oh, aku potong ya, Pak ya? Ya. Mohon maaf nih. Ini tumbuhan makanan, teman-teman, di mana ini bisa dikonsumsi untuk keperluan kalau misalkan darurat Ya. atau dalam kondisi survival kita bisa manfaatin ini. Ya. Nah, ini contoh ya, jadi harus kita patahin, mohon maaf. Jadi ngerusak tapi ntar tumbuh lagi kok. Ya. Tapi ini bisa dibudidayakan. Oh iya, Pak? Iya. Di luar udah mulai ada yang budidaya pakis. Baik banget, Pak. Ya. Baik terus. Baik banget, gue halus. Iya. Kayak gak mulus. Bapak gak bilang baik, Pak. Saya makan aja, Pak. Aduh. Tunggu aja. Wih. Ya. Jadi sebelum syuting teman Panji, gue tester dulu, Om. Iya. Tumbuhannya ternyata pahit banget. Iya. Tuh, produser itu. Iya. Pahit, Om. Ini keren sih, Us. Kita bener-bener yang kalau ular kayaknya agak sulit nyari, kecuali lo dapat Pareas carinatus atau jenis-jenis Calamaria sp di sini. Karena di daerah ketinggian lebih dari 1000 meter kayak sekarang nih, susah nyari ular gede. King Cobra apalagi, mati mereka di sini, dingin banget. Nggak ada yang Iya. hidup ya? Berarti dari sini lagi ya? Oh, dari sini ya. Oke. Ntar ya, syuting dulu ya teman-teman ya. Buat nonton teman-teman juga nanti. Rolling. Action. Ini kita lagi nemuin reptil yang lagi santuy di Watan Besi. Dia kamuflase ya. Jadi emang rata-rata semua reptil itu kamuflase, teman-teman. Mereka hidup dengan warna. Dimana kalau misalkan warnanya memang tidak sesuai dengan penyamarannya, dia gagal berburu atau mati dimakan predatornya nih. Kalau bisa lihat di zoom aja lu, tuh, nempel tuh. Oke, kita skip buat tag di teman Panji dulu. Iya, Pak. Banyak banget nih. Ada pakis aja di sini, ada berbagai jenis dan cuma satu. Nih. Lumut batu juga ada beberapa jenis. Ada yang berdaun kayak pakis ini. Oh iya ya. Ini yang ini beda lagi Ini jenis. beda-beda lagi nih, Pak. Iya. Ini moss buat aquascape ya? Iya. Oh, Iya, seperti ini. Gitu. banyak banget Iya, ya tuh. Oh iya jenisnya bener. ini. Ini beda jenis. Iya. Nih moss yang biasanya kalau bukan di area konservasi itu Iya. diambil ini lumut-lumutnya nih. Buat aquascape biasanya, Iya, Pak, ya. betul. Ini jadi banget, teman-teman. Ini ikan-ikannya juga. Ini ikan tawar. Oh, jadi gitu ya? Iya, bentir. Iya, ikannya. Ada ikannya juga nih. Tapi kecil-kecil banget. Iya. Iya, kaki saya. Kasihan. Dia pengen punya foto bagus. Dapat nggak tuh gambar itu? Bagus lah hasil jepretan gua. Keren kan? Nah, tuh, lihat nih. Aku men. Oh, dapet. Ini kalau mau bagus ntar gua crop gampang. Di crop, Pak. Anjing ngapain nih? Foto gua di crop. Sabar. Terus gua, Pak. Wah, hapus sekali. Indah banget. Berapa, Pak? Tiket 60. 8.000 tadi itu udah termasuk semua. Luar biasa. Yang mana, Pak? Yang lumutnya dulu. Nah, jadi di sini banyak yang nonton. Kenapa bisa?
sebelah sisinya hutan, di tengah-tengahnya danaunya luas, airnya jernih. Ini danau di atas gunung, mengelilingi gunung. Ini Pak Asep. Oh, udah banget ya. Ini sih cakep banget. Ini nih teman Panji, yang Panji pengen ceritain dari tadi ke kalian tentang keindahan sebuah danau yang dikelilingi bukit. Nah, dan luar biasanya adalah Danau Situgunung ini ada di atas ketinggian 986 meter di atas permukaan laut. Dan ini bisa lebih tinggi lagi mungkin ya, karena mungkin nggak akurat dia. Tapi ya naik turunnya sama sih, tipis dia bedanya. Ya mungkin dulunya ini merupakan Kawah vulkanik gitu, ratusan tahunnya silam. Tetapi untuk cerita rakyatnya adalah ada seorang sakti, terus membangun daerah sini. Oke. Gitu. Lalu terbentuknya danau ini ada hubungannya dengan orang tokoh tersebut. Kita harus hargai setiap legenda atau cerita masyarakat yang memang banyak sekali tersebar di penjuru Indonesia, dan itu luar biasa memang. Bisa ada hikmah dan juga pelajaran yang kita bisa petik juga dari cerita-cerita tersebut ya Om ya. Tapi kita juga jangan pungkiri ada sisi sains yang bisa menjelaskan secara logis tentang kenapa terbentuknya danau di atas gunung ini. Kan mengingat air itu kan mengalirnya ke bawah. Betul. Kok bisa tertahan di tengah-tengah sini? Itu yang sampai hari ini tuh Panji tuh selalu kagumi Danau Situgunung ini. Jadi ada situ di tengah-tengah cerukan gunung gitu, kayak dimangkokin gitu loh. Betul. Kalau misalkan dilihat dari atas tuh kayak diwadahin gitu loh ini airnya tuh. Dan ini ada keringnya nggak sih Pak Asep? Nggak pernah kering. Kemarau panjang 7 bulan itu nggak kering ya. Paling surut berapa Yang senti lah. jadi masalah adalah yang Panji pikirin nih sampai hari ini ada zona yang lebih rendah dari ini danau, yaitu area Cisaat, Cibatu dan yang lain kan. Betul. Sukabumi juga. Betul. Dan ini kan bisa aja airnya rembes ke bawah, turun, mengalir. Kenapa masih tertahan di sini? Nah ini mungkin udah ahli-ahlinya yang bisa menjelaskan ya, Pak Asep ya. Betul. Cuma kalau Panji mungkin lebih ke ngagumin apa yang saat ini bisa Panji lihat deh dari si Danau Situgunung ini. Tentunya yang utama adalah mari kita jaga kelestarian alam. Itu betul. Berarti apa ya, lebih ke kayak kebersihan juga. Kebersihan. Sampah itu kadang sembarangan. Buang sampahnya. Coret-coret batu. Juga nggak boleh ya. Oke, kalau gitu makasih teman-teman ya udah ikutin Panji hari ini. Seru banget kan petualangannya? Hah? Masih kurang seru? Tenang, Panji selalu ada bahan untuk ngebujuk seseorang bisa nganter Panji menemukan banyak hal yang lebih seru lagi. Kalau gitu, jangan kemana-mana. Kalau penasaran, tetap stay terus di Teman Panji untuk next episode-nya. Yang tentunya akan lebih seru lagi. Ayo Pak, pamit dulu teman-teman. Dadah. Assalamualaikum. Dadah. Pak, cakep banget. Aduh. Bungkus. Akhirnya kita clear untuk satu episode syuting Teman Panji di kawasan resort Situgunung, Sukabumi, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Nah, ini zona konservasi yang memang apapun, mulai dari pohon, batu, binatang, ya hewan ya, di sini tuh semuanya dilindungi ya, udah masuk dilindungi. Karena kenapa? Karena walaupun mereka belum berstatus dilindungi, setiap hal yang memang ada di sini dan itu sifatnya memang dari alam, itu sudah dilindungi oleh negara. Karena ini adalah kawasan konservasi, kayak gitu. Beda kalau misalkan di luar kawasan konservasi ya enggak. Kecuali yang statusnya udah masuk dilindungi. Nah, ini main ke tempat kayak gini enak, teman-teman. Enaknya kita satu bisa refreshing, kedua kita bisa belajar mengenal alam, bersahabat dengan alam. Yang penting kita bisa jaga kebersihan, jangan ngerusak alam. Dan jangan kasih makan binatang yang kadang suka nyamperin kita tuh. Entarnya mereka bisa berubah perilakunya, malah jadi bergantung ke kita ya. Kalau bergantung ke Alpri atau Tulus nggak akan bener. Iya, apalagi ke kalian sama nggak akan bener. Ke Panji juga sama.
Udah deh, kalau gitu habis ini Panji mau mencari makan dulu. Hari ini Panji cuma dikasih makan mie ayam sama bakso, teman-teman. Iya, karena nggak ada makanan tadi di situ. Mau jalan ke atas jauh lagi. Kita makan dulu ya, Lus. Yuk, Mana produsernya, Lus? Siap. Oh, tanggung jawabnya. itu tuh. Belum Ya, ngasih Bapak. makan kita nasi. Iya, Bapak. Nasi om, nasi. Jadi benar teman Panji itu. Ada, aman, Panji Om. laporan ya. Panji squad semua. Kita baru makan mie. Panji squad namanya sekarang. Panji, teman Panji. Ya, teman Panji semua. Yaudah kalau gitu Panji pamit ya. Assalamualaikum. Dadah, ntar kita ketemu lagi jalan-jalan lagi. Arahnya